Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah Masjid Al-Furqan yang kami cintai, kami muliakan dan kami banggakan. Pada malam hari ini saya diberi tugas untuk menjadi badal. Badal itu dalam bahasa Arab pengganti untuk pembicara yang sudah masyhur, yang masih berada di kampung Nitian, yaitu adik saya Bushro Muqaddas, Dr. SHMU. Karena beliau sedang ada tugas lain di tempat lain yang tidak bisa ditinggalkan kalau tidak salah keluar daerah. Karena saya diperintah oleh Ketua Takmir, saya sebagai anggota pengurus takmir, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Ini perintah untuk dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini menjadi bagian ibadah kita semua untuk memanfaatkan dan mencari ilmu dalam bulan. Maka istilah dalam kamus di masyarakat tiada akar, tiada rotan akar hujan. Jadi tidak ada rotan. Yang rotan itu Pak Buso, saya itu bukan rotan, tapi sekedar akar. Tetapi insya Allah akar tunggal, bukan akar abal-abal. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya keikhlasan, kekuatan, bisa memahamkan materi ini kepada para hadirin dalam tempo 15 menit. Para hadirin, saya akan membicarakan tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar ketika berbicara tentang konsep tauhid. Kalau kita berbicara masalah tauhid itu, kita merujuk kepada firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu dalam bentuk fi'lun amal, dari kata alima ya'lamu ilman, alimun dalam bentuk amar jadinya i'lam. Siapa yang disuruh ilam? Yaitu kita semuanya. Fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya
La ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan itu jangan dibalik menjadi hantu. Tiada Tuhan selain Allah. Maka diawali dengan fa'lam. Artinya kita memahami tauhid itu bil ilmi, ya, dengan ilmu, dengan saintifik, dengan kemampuan nalar kita, sehingga kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin itu mantap. Mantapnya tidak sebagaimana kemantapannya saudara-saudara kita yang beragama lain. Mereka kebanyakan kemantapannya itu kemantapan sebagai dogma. Insya Allah orang muslim tidak dogmatik, tapi dia meyakini kebenaran Islam itu bil ilmi. Karena ayatnya jelas, fa'lam, ketahuilah olehmu. Cara kita mengetahui ya dengan ilmu, dengan nalar kita, dengan pikiran kita. Yang akal itu merupakan salah satu anugerah Allah yang diberikan pada kita. Fa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya la ilaha illallah. Para hadirin, ilmu itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita melihat awal ayat Quran yang turun itu Iqra. Iqra itu dari kata Qara'a yang ro'u Quran, membaca. Iqra, bacalah olehmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan kamu. Sehingga ketika kita membaca itu kan mengenal huruf, menyambungkan huruf satu dengan huruf yang lain menjadi sebuah kalimat, sebuah kata disusun menjadi al-jumlatul mufidah, jumlah yang sempurna, kalimat yang sempurna yang bisa dinalar. Namun Allah menekankan bismi rabbika, sehingga nalarnya seorang muslim itu harus nalar yang tidak lepas dari Allah. Ini penting. Nalar pikiran, akal, ilmu pengetahuan yang dibingkai dengan Rabb, apa? Allahu Rabbi. Sehingga ketika kita berpikir, ketika kita menalar, ketika kita mencari ilmu, itu harus diniati karena ibadah kepada Allah. Apalagi kalau kita melihat firman Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Rabbul alamin. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang menghendaki dunia, menguasai dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus belajar ilmu. Maka betapa pentingnya sebuah pendidikan, sebuah lembaga pendidikan dari
TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, dan kemudian juga SMA, perguruan tinggi, S2, S3, dan seterusnya. Sehingga tidak tepat kalau penguasa kita mengurangi anggaran pendidikan hanya untuk kepentingan politik. MBG. Bapak Ibu sudah bisa menerjemahkan MBG itu apa? Meskipun itu punya tujuan yang bagus, tapi kalau kemudian mengurangi anggaran pendidikan, itu berarti bertentangan dengan prinsip yang dituntunkan oleh Rasulullah. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alai bil ilmi. Barang siapa mencari dunia, dia harus mencari ilmu. Siapa yang ingin menguasai akhirat, dia juga harus punya ilmu. Barang siapa yang mencari kedua-duanya, dia juga harus punya ilmu. Tetapi ilmu yang harus didasari oleh Rabb. Siapa Rabb itu? Ya Allah. Artinya ilmu yang sudah diislamkan, bukan ilmu yang sekuler yang hanya mementingkan kepada aspek-aspek materi duniawi, sementara aspek-aspek ukhrawi diabaikan. Oleh karena itu, para hadirin, tauhid menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Maka kita hidup itu sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu, dan tiadalah diperintahkan kepada mereka siapa? Manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahu. Mukhlis itu dari kata akhlaso yukhlisu, ikhlasan. Sehingga orang yang mukhlis itu orang yang menurut kadar emas itu emas 24 karat. Jangan emas yang sekarat, harus 24 karat. Ini artinya emas murni. Sehingga mukhlishina lahuddin itu betul-betul ikhlas, murni, hanya karena Allah, bukan karena menantunya ahli jamaah lalu merasa malu, wah kalau menantu saya ini ahli jamaah, kalau saya tidak berjamaah bagaimana? Ya mungkin semula seperti itu, tapi harus ditingkatkan kesadarannya sehingga dia memiliki kesadaran bahwa berjamaah bersama-sama untuk pergi ke masjid, menjalankan sholat jamaah 5 waktu, itu harus didasari oleh kesadaran iman, tapi sekaligus kesadaran ilmu, sehingga tidak alur-alur, tapi dengan kesadaran yang sepenuh hati. Itulah yang disebut ikhlas. Ikhlas itu ibarat emas yang murni. Kalau Profesor Dr. Noto Nagoro yang namanya ikhlas itu, yaitu digambarkan sebagai sebuah persenyawaan. Beliau mengartikan ikhlas itu sebuah kondisi di mana seseorang manusia itu menjalankan segala sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia menggambarkan orang yang betul-betul memahami tentang hakikat Tuhan, hakikat Allah sebagai Rabbul Alamin. Pak Notonegoro menjelaskan apa yang namanya hakikat. Hakikat itu kalau digambarkan sebagai persenyawaan, apa yang disebut dengan hakikat air, yaitu persenyawaan antara H2O, apa H2O? Hidrogen dioksida. Sehingga kalau hanya hidrogen saja tanpa dioksida, maka itu bukan air. Sehingga yang namanya memahami hakikat itu ya harus total. Total itu harus betul-betul murni 100%. Kalau emas ya 24. Maka ketika kita beribadah pun harus mukhlis, hanya karena menjalankan agama. Kita sholat tarawih, kita puasa, kita berinfak, kita bersedekah, itu hanya karena Allah. Jangan ada sisipan-sisipan lain. Para hadirin, Rasulullah SAW bersabda, Haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga tauhid bukan hanya pengakuan lisan, tetapi komitmen hidup total, ibadah total hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terakhir para hadirin, bagaimana tauhid dalam faham Muhammadiyah. Dalam faham Muhammadiyah, tauhid difahami sebagai pemurnian akidah dan pendorong amal yang konkret, amal yang nyata. Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam menolak syirik, penyekutuan Allah dengan sesuatu. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Makhluk. Yang kedua, Muhammadiyah menolak tahayul. Tahayul itu ya sesuatu kepercayaan terhadap makhluk, terutama makhluk halus. Namun kita juga tetap beriman bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi harus difahami bahwa jin itu adalah makhluk Allah. Jangan kemudian menjadikan jin sebagai khodam. Khodam itu pembantu. Manusia, apalagi seorang muslim, mencari jin. Anak buahnya Nyai Loro Lor, apa Nyai Loro Kidul, dengan cara menjalankan topo waktu hari sehingga dia memperoleh hadam. Yang hadam itu diambil dari makhluk halus untuk mendampingi dirinya ketika kemanapun juga dia merasa selamat kalau ditemani khodam. Nah ini dalam konsep akidah Muhammadiyah ini sudah syirik. Mudah-mudahan jamaah memahami semua
bahwa amalan itu amalan yang jauh dan bertentangan dari tauhid. Yang kedua, khurafat. Khurafat itu ya sebuah amalan yang didasari oleh keyakinan-keyakinan tertentu bahwa pada benda-benda tertentu itu ada fetish. Fetish itu kekuatan supranatural yang membuat manusia lalu tergantung kepada benda itu. Apa bentuknya kereta kencono, apa bentuknya keris, apa bentuknya tombak maupun bentuk-bentuk yang lain. Sehingga ada orang yang menghormati benda-benda itu lalu diberi sesajian dan sebagainya, karena memahami benda itu punya fetish. Fetish itu kekuatan gaib. Nah, jangan sampai masuk dalam kelompok-kelompok yang seperti ini. Hati kita jangan terganggu, dinodai oleh khurafat. Bahkan yang keempat adalah bid'ah yang merusak akidah. Amalan-amalan yang tidak dituntunkan Quran dan Rasul, tapi kemudian menjadi sebuah amalan yang diyakini, apalagi itu merusak akidah. Misalkan amalan-amalan yang sering diyakini oleh sebagian kaum muslimin dalam bentuk pemahaman tawasulan. Tawasulan itu kita meyakini adanya ulama-ulama tertentu yang bisa dijadikan tawasul. Tawasul itu perantara antara manusia dengan Allah. Padahal jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami minta pertolongan. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu berdoa kepada aku Allah, aku akan mengabulkan doa. Sehingga menjadikan seseorang ulama soleh dijadikan tawasul melalui logika-logika manapun yang mungkin oleh akal dianggap cocok, tapi ini dari sisi akidah tidak dibenarkan. Ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jin 18, wala tad'u ma'allahi ahad. Maka kita juga perlu menjelaskan bahwa pada dasarnya tauhid itu memerdekakan manusia dari ketergantungan kepada sesuatu selain Allah, apakah kepada benda, apakah pada kekuasaan, maupun kepada manusia sesama manusia. Nah, inilah pemahaman tauhid menurut teologi Muhammadiyah. Sehingga tauhid itu tidak bersifat pasif, tetapi tauhid itu menjadi motor penggerak manusia untuk beramal, untuk berkarya, untuk beramal soleh. Maka dalam Al-Quran surat Al-Asr itu dikatakan alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman selalu dikaitkan dengan karya-karya amal kebaikan, amal soleh. Sehingga tauhid dalam pemahaman teologi Muhammadiyah itu tauhid yang menggerakkan
bukan tauhid yang pasif. Pasif itu apa? Tauhid individual menurut Profesor Amin Rais. Tauhid yang hanya mensejahterakan dirinya sendiri. Tetapi tauhid dalam teologi Muhammadiyah itu tauhid yang bersifat sosial, yang menggerakkan diri sendiri itu untuk memikirkan orang lain. Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sekalian sehingga dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Hadirin, mudah-mudahan dalam tempo 15 menit ini saya menjelaskan tentang tauhid. Tentu belum bisa secara tuntas, hanya pokok-pokoknya saja, karena yang memisahkan kita adalah masalah waktu. Kita mesti menjalankan sholat tarawih, tetapi tarawih yang berkemajuan itu imam juga harus memperhatikan makmumnya. Jangan karena merasa banyak hafalan Quran, dia khatam Quran secara mungkin, lalu dia menjadi imam itu yang dipilih surat-surat yang panjang, surat Al-Baqarah, bahkan dari juz 1 ke juz yang lain, dan dipilih surat Al-Baqarah. Begitu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, makmumnya sudah tenggeledak. Tenggeledak itu orang kuat, lempoh. Ini bukan seorang imam yang berkemajuan. Rasulullah pun ketika sholat mendengarkan ada makmum yang kebetulan dia membawa anaknya, bayinya nangis, dia sebagai makmum. Rasulullah lalu memendekkan sholatnya, membedakan bacaannya, mentolerir makmum. Maka ini saya ingatkan pada Ustaz Ali Akbar, bukan Alimul Ghaibi, ini Alimul Akbar, mahasiswa pendidikan ulama Tarjah Muhammadiyah, kemudian menjadi imam yang berkemajuan, yang memahami makmumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.